كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh dan kajian subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten enjing menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng bermajelis duduk bersama-sama di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kula panjenengan sami, sehingga kula panjenengan sedaya saged menjalankan satunggaling perintah Allah inggih menika wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam urusan-urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan-urusan kesabaran. Al haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu dan janganlah kalian menjadi pribadi-pribadi yang ragu. Pramila kenapa kula panjenengan sami kedah lelenggahan kados mekaten menghadiri taklim, mengusahakan hidayah, karena Bapak Ibu, kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena menawi kula panjenengan sami mboten dahar, menawi kula panjenengan sami mboten ngunjuk, kula panjenengan sami saged tilar, saged sedo, saged meninggal. Karena apa? Tidak ada asupan makanan. Kalau kita nggak makan, nggak minum, kita mati. Tapi kata para ulama, kalau kita nggak dapat hidayah, kita itu sudah mati sebelum kita mati. Kelihatannya raganya masih ada, kelihatannya nyawanya masih ada, kelihatannya tubuhnya masih sehat. Tapi kalau nggak dapat hidayah dari Allah, nggak kenal Allah, nggak kenal Nabi, nggak kenal Rasul, nggak kenal Islam, maka dia sudah digambar mati kali Gusti Allah. Hidupnya di dunia tidak ada manfaatnya sama sekali. Pramila pentingipun kula panjenengan sami pados hidayah, mencari terus dengan aktif, menghadiri pengajian, menghadiri taklim, baca buku, dengar kajian, itu dalam rangka mencari cahaya. Panjenengan mang bayangke Pak, menawi panjenengan nitih motor, motor niku mbok arep cc niku gede, 150, 250, bahkan ada mungkin yang punya moge cc-nya 1000. Itu kalau kalau malam-malam jalannya itu di jalan persawahan, tidak ada lampunya, sak gede-gede ini cc ini kaya opong yang mboten wani ngebut. Soalnya napa? Tidak bisa membedakan mana jalan lopang, mana jalan yang lurus. Akan tetapi menawi jenengan motore namung motor biasa-biasa kemawon, ora larang-larang, ora api-api, tapi ternyata Masya Allah wonten lampune, maka jenengan jalan di dekat-dekat sawah nggak ada masalah, bisa bedain mana lubang mana jalan yang lurus. Menungso nggih kados mekaten, mbok sugih-sugih kados napa? Kayaknya seperti apa? Luar biasa. Punya jabatan, punya harta, punya kedudukan,
Tapi kalau nggak dapat hidayah, Masya Allah, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada dia itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Orang dikasih cantik sama Allah tapi nggak dapat hidayah, kecantikannya dipakai untuk maksiat. Makanya Rasulullah membagi orang itu menjadi 4. Satu, orang yang dikasih ilmu dan dikasih harta. Orang ini dengan ilmunya, ibu bapak, dia gunakan ilmunya ini untuk mengelola hartanya. Jadi duitnya menikah dados kendaraan menuju surga. Dia gunakan uangnya ini bagaimana agar bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Nggih damel masjid, nggih damel rumah sakit, menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim, menolong kaum muslimin, untuk dakwah, untuk amar ma'ruf. Sebab nopo nggih kaum muslimin niku masalahnya temudi-mudi padha, nek ora anggaran nggih biaya. Arep gawe masjid ra nek duwite, arep gawe sekolah mboten duwite. Ada orang-orang yang oleh Allah dan oleh Allah diberikan dua, satu ilmu, satu harta. Dengan ilmunya dia kelola hartanya. Kemudian kelompok kedua, ada orang-orang yang oleh Allah itu mboten diparingi ilmu. Yang saya mboten diparingi harta, cuma dikasih ilmu saja. Ki motore biasa kemawon, omahe nggih namung ngontrak, ya, penghasilan nggih pas-pasan, tapi diparingi ilmu kali Gusti Allah. Akhirnya orang ini kalau lihat kelompok pertama, orang yang bisa memanfaatkan hartanya dengan baik, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kalau punya uang, saya akan berbuat kayak bapak itu. Dan ternyata bapak ibu, tiang menikah angsal pahala sama seperti kelompok pertama. Panjenengan mirsani kados enten ibu-ibu teng Jogja niku pengusaha ayam bikin masjid 4 lantai, 1 basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Enten live. Kalau Jumat berkah niku mboten nasi bungkus nasi kotak, Pak. Prasmanan 350 porsi. Nah, kula panjenengan sami mirsani, lho, enek ya wong sugih kaya ngono kuwi duwite dienggo amal soleh. Akhirnya kita doa sama Allah, ya Allah, saya kalau dikasih harta, saya akan berbuat kayak ibu itu. Makanya kita akan dapat pahala sama seperti orang itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang dia diberi oleh Allah harta, tapi nggak diberi Allah ilmu, Bapak Ibu. Duitnya akeh, ning nopo mboten enten ilmune, akhirnya duitnya niku diguwak-guwak. Kata sing sakniki rame teng internet, crazy rich, sultan yang menghambur-hamburkan uangnya, pamer-pamer gadah Lamborghini. Lamborghini niku pajeke setahun 5 yuta. Niku pajeke tok, dereng mobile. Duitnya banyak tapi dia tidak gunakan untuk kebaikan. Karena apa? Tidak diberi ilmu oleh Allah. Sampai-sampai kemarin di luar negeri itu ada berita, saking sugihe duitnya bingung, tumbas kloset nih oleh Pak, kloset tempat duduk untuk kita ke belakang BAB itu terbuat dari emas 24 karat. Saking bingungnya toko duit. Niku kelompok ketiga, dipakai uangnya untuk foya-foya, untuk maksiat, untuk berzina. Sampai-sampai tarif pezina artis itu, Masya Allah, ya, naudzubillahi min dalik. Begitu rupa uang itu dibuang hanya untuk kemungkaran-kemungkaran. Sedangkan kelompok keempat ini yang paling ngenes, nggih menika tiyang mboten diparingi ilmu, nggih mboten diparingi harta. Kalau dia lihat ada orang kaya menghambur-hamburkan hartanya untuk maksiat, dia akan bilang kepada Allah, ya Allah, saya kalau dikasih duit, saya juga akan kayak bapak itu. Ya. Aku harus nanggap campur sari pitung dino pitung wengi. Ya. Akhirnya kocone tanggane nganti ya. Getar-getar gara-gara speakerin. Pramila ibu bapak, kalau panjenengan sami mencari hidayah itu kedah dengan sabar, ya. Sabar untuk taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah.
Ibu bapak rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, kula panjenengan sami diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berumah tangga, mencari pasangan, mencari istri kalau dia seorang pria, dan mencari suami kalau dia seorang perempuan. Ternyata setelah kula panjenengan sami menikah itu, kita menemukan bahwa rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Membangun keluarga niku ternyata mboten segampang yang dipikirkan. Makanya sebuah pelajaran dari sejarah kula panjenengan sami ditunjukkan oleh Allah, ada 4 jenis kelompok rumah tangga. Rumah tangga ingkang nomor setunggal, rumah tangganipun Abu Lahab. Pripun niku ibu bapak rahimakumullah? Suami dan istri kompak dalam apa? Dalam bermaksiat kepada Allah. Kafirnya niku kompak, durhakanya kompak, ajak-ajak kepada keburukannya kompak, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Gimana caranya menjegal dakwahnya Nabi? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ini sebagai salah satu surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Lahab. Jadi bertemunya mereka dalam pernikahan bukan menambah kebaikan, tapi bertemunya mereka dalam pernikahan justru menambah keburukan. Semangat dados tentara-tentaranipun iblis. Sing disunggi, sing diusung menika nggih soal dosa-dosa dan kesalahan. Tidak hanya secara pasif menjalankan dosa untuk dirinya sendiri, tapi secara aktif ngajak-ngajak orang untuk berbuat maksiat. Lho enten mboten keluarga kados mekaten? Wonten. Saniki wonten mboten? Nggih wonten. Ada orang-orang itu yang suami istri senang sekali dengan dosa dan kemaksiatan. Mereka datang ke tempat-tempat maksiat, ya, mereka datang ke tempat-tempat yang menjanjikan keburukan-keburukan. Bahkan anak-anaknya itu dikader, dididik untuk menjadi para pengusung-pengusung keburukan. Pramila tiyang menika teng donya enten 2 jenisnya. Setunggal jenis lebah, generasi lebah. Pripun nika Bapak Ibu generasi lebah? Lebah menika yang dicari itu pasti bunga. Mabur teng pundi-pundi sing dipadosi mesti bunga. Meskipun dia terbang Bapak Ibu dari jarak yang sangat jauh, tapi lebah itu bisa tahu, oh di sana itu ada taman bunga. Kemudian dia akan fokus mencari bunga. Meskipun apa? Dia melewati tempat-tempat sampah, tapi lebah tidak tertarik untuk mampir ke tempat sampah. Sing dipadosi namung bunga. Nanti kalau udah dapat bunga, diapak ibu, disesep airnya, kemudian dikelola dengan perutnya, diolah lagi, kemudian dihadirkan dalam bentuk yang lebih baik. Enten madu, enten propolis, enten bipolen. Manusia kalau jenisnya jenis lebah, dia akan fokus cari kebaikan Bapak Ibu. Ada pengajian yang tinggi, golei. Meskipun dia melewati tempat-tempat maksiat, dia tidak tertarik untuk mampir. Jadi kan ada pengajian tentang Jogja, parani, pengajian Sragen, parani, pengajian Klaten, parani, Boyolali, Solo, parani. Kenapa? Fokusnya itu mencari kebaikan. Nanti kalau sudah dapat kebaikan, dia kelola kebaikan itu, kemudian dia keluarkan lagi dalam produk yang lebih baik. Makanya akal kita ini kalau dibimbing hidayah oleh Allah, yang kita keluarkan dalam bentuk produk budaya, itu budaya yang mendekatkan umat kepada ketaatan. Tapi kalau akal kita tidak dibimbing oleh hidayah, budaya yang lahir adalah budaya keburukan. Atau sedikit tanggal 13 Februari, jing-jing tanggal 14. Nek cah nom-nom niku menganggapnya sebagai Valentine Day. Dari mana budaya Valentine? Budaya Valentine itu memperingati kematian
Santo Valentinus yang meninggal tahun 2069 gara-gara digantung sama kaisar karena suka menikahkan bujangan-bujangan yang wajib militer. Jadi waktu itu kerajaan Roma punya kebijakan cah nom-nom kon mangkat perang. Soalnya cah nom-nom niku iso luwih kuat tur ora mikir omah. Nek bapak-bapak kan pengajian sithik wis di WA bojone, mulai jam piro, Pak? Nggih. Nek bujangan ra nek sing WA, paling sing WA ibuke pitikmu lebokno le, nggih. Pramila Bapak Ibu, Valentine itu awalnya dari tradisi pagan, kemudian diadopsi oleh Roma Kristen menjadi sebuah ritual setiap tanggal 14 Februari yang awalnya penyembahan dewa Lupercalia, dewa kesuburan, itu diperingati menjadi hari cinta. Menjadi produk budaya, nek hari cinta ngirimi coklat, akhirnya anak-anak muda dikei coklat. Dewi ngenten wong dikei coklat karo yange, lho Mas, coklatmu kok beda? Lah piye Dik? Biasanya Valentine Day coklatnya batangan, kok iki coklatmu coklat bubuk. Ya. Ya gen wedangan nggih Pak nggih. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, kalau orang itu generasinya lebah, dia itu akan berpikir kebaikan. Orang kalau jadi ahlul khair, yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau khair itu sudah di kepalanya, pikirannya itu namung napa? Khair terus, kebaikan terus. Kayak jenengan Bapak Ibu nyun sewu mlebet MLM, kalih mentore panjenengan dikon dodolan, bareng iso dodolan, keluar dari ruangan, dodolan ini ku dodolan pelangsing. Karena di kepala kita itu sudah mikir dodolan pelangsing, setiap ketemu sama orang gendut pasti kita seneng. Wah iki calon konsumen gue iki. Orang ngomong apa kabar Mbak, apa kabar Bu, langsung apakah Ibu butuh pelangsing? Kok sik to Mbak, durung-durung ngomong masalah pelangsing. Kenapa? Mindset di kepalanya ini jualan pelangsing. Kalau kita sukanya kebaikan Bapak Ibu, terkait hatinya ke masjid niku ndelok napa kemawon, pikirannya piye carane makmur ke masjid. Jenengan teng Jepara, masjide apik-apik, ngerti dipan-dipan apik-apik ukirane, langsung kepikiran, wah Pak, iki nek dipan iki dituku, terus ditokok ning masjid awake dhewe, dienggo lungguh-lungguh jamaah karo nunggu isya, maghrib, isya lungguh-lungguh ning kono karo ngopi-ngopi, wah mesti masjid tambah makmur ya. Kepikirannya langsung ke sana. Ketemu apa lagi? Ketemu Quran bagus, wah iki nek Quran tak tuku 50 biji tak dokokne nggon masjid diwaca wong kok pas Ramadan, orang dadarusan pakai Quran saya dapat pahala meskipun saya sedang tidur malam. Mengalir pahala kepada saya. Orang kalau suka kebaikan Bapak Ibu, sing dipikir namung kebaikan tok. Nggih. Kalau dek wingi ngisi tenggen Semin Ahad pagi jam 6. Setelah kajian itu, kalau biasanya itu ada sarapan bareng, ada bazar ya. Kalau bapak-bapak ada cukur gratis ya. Soalnya bapak-bapak niki kan mesti pendak sasi kan mesti potong rambut. Akhirnya sama jamaah diwasitasi dengan cukur gratis. Datang Semin niku salon gratis ibu-ibu ya. Ra trimo cukur, salon gratis. Wah, Masya Allah, terobosan-terobosan kebaikan yang luar biasa. Makanya generasi lebah itu fokus pada kebaikan. Tapi Bapak Ibu, kalau dia tidak termasuk generasi lebah, dia masuknya generasi lalat. Pikirannya nopo? Laler niku mesti mikire sampah. Meskipun banyak taman bunga, fokusnya laler itu bukan ke bunga, fokusnya laler niku teng sampah. Dia tidak tertarik untuk mampir. Tempat maksiat niku lho Pak, kadang-kadang wis ndelik warna yang di Pak De, aku arep melu sabung pitik. Gone ngendi le? Gitu Pak De, perapatan kae menggo nengen, wingi ana gang ketelu iku njojroko. Ku njojrok ketemu kalen mlumpato, baru iku munggah nek tembok 2 meter munggah ya. Delik banget niku. Tapi jenenge wong wis kepengin maksiat, gitu tuh dilakoni.
tempat prostitusi, tempat-tempat perzinahan itu delik-delik, nggak ada papan namanya. Tapi apa? Orang semangat ke sana, meskipun dia ngelewati masjid, ngelewati majelis taklim, ngelewati tempat-tempat enak, tempat-tempat ngaji, nggak tertarik dia. Omai lu jajar kali masjid, adzan subuh, nggak tertarik dia ke masjid. Kenapa? Generasinya generasi lalat, sukanya pada keburukan. Maka kalau suami istri sama-sama lalatnya, sama-sama lalernya, sama-sama minatnya kepada keburukan, maka dia termasuk generasinya Abu Lahab. Jadi omah-omah niku mboten nambah berkah, tapi omah-omah niku namung nambah masalah. Sing lanang ora doyan agama, sing wedok nggih mboten doyan agama. Hari ini mungkin kita di sini aman, Mbak, tapi coba jenengan mangtingali konten-konten yang dikonsumsi anak-anak kita. Banyak orang yang nun sewu, awalnya ngakunya pelawak, tapi lama-lama lawakannya niku garing. Terus yang jadi lawakan apa? Agama. Agama dijadikan lawakan. Nah, anak-anak awake dhewe niku mungkin gecik polos-polos, ya. Lawakan agama mereka juga tertawa, padahal seharusnya agama tidak boleh dijadikan bahan lawakan, Bapak Ibu. Niku ingkang nomor setunggal. Keluarga Abu Lahab. Yang kedua, keluarga jenis keluarga Raja Fir'aun. Suaminya ingkar kepada Allah, tapi apa? Istrinya taat kepada Allah. Bagaimana Musa alaihissalam dihanyutkan di sungai, kemudian ditemu oleh istrinya Raja Fir'aun, dirawat. Sampai Raja Fir'aun menikah apa? Khawatir, ojo bocah ini nek gede ngelawan aku. Akhirnya dites dengan makanan dan juga dengan api. Ternyata Nabi Musa pilih api. Akhirnya lidah beliau cadel. Maka ditemani oleh Nabi Harun dalam dakwahnya. Di dalam rumah tangga itu ada yang jenisnya model mekaten, Bu. Nggih mungkin boten Fir'aun banget, nggak sampai pada tataran kafir, nggak sampai pada tataran ingkar, membangkang, durhaka. Tapi napa? Bojone sing lanang niku aras-arasen, sing wedok taatnya sama Allah luar biasa. Bapak-bapak niku nek ngaji paling sesasi pisan. Niku sok-sok absen izin. Ibu-ibu niku seminggu iso pengajian pendak dino, soalnya napa? Enten seragame. Senin abang, Selasa kuning, Rebo ungu. Pengajiannya sak jam, foto-fotone 2 jam. Ibu-ibu seneng banget dengan kebaikan. Tapi kadang suaminya tidak mendukung. Lebu mobil, Pak, dia mau ustadz ngomong ngene, papa ini gue buatan kerungu iblas. Kowe karo ustadz gugune tenanan, dihapusi ustadz gelem. Kok dihapusi piye to, Pak? Ada jenis keluarga yang seperti ini, Bapak Ibu. Sang istri taat sama Allah, sholat 5 waktunya, masya Allah. Sujudnya lama, baca Qur'annya seneng. Sedekahnya luar biasa. Bu, ini ada program masjid Ramadan besok, kita mau buka puasa bersama, Bu, setiap hari Ahad sore sekaligus pengajian akbar. Dana yang kita butuhkan setiap bukber sekian, Bu, jenengan ajeng asok binten, ajeng donasi binten. Ayo Mas, aku tak donasi semene. Sementara suaminya tahu, lho iki to, Bu, duit kur diguak-guak tok, goleke angel. Kayak nggo masjid rasa semono, masjid sak cukupe wae, ya. Banyak keluarga yang model seperti ini, suaminya tidak begitu bersemangat kepada kebaikan, sementara istrinya sangat bersemangat dalam kebaikan. Engkang nomor 3, jenis keluarga Nabi Nuh napa Nabi Lut. Suaminya taat kepada Allah, tapi istrinya tidak taat kepada Allah. Nabi Nuh niku, Pak, dipun paringi Allah yuswa niku sampai 900 tahun. Berdakwah 500 tahun, tapi berapa pengikutnya? Pengikutnya cuma 80 orang. Mang bayangi dakwah 500 tahun goleh wong 80. Di antara 80 orang itu saja istri dan anaknya tidak termasuk yang ikut pada dakwahnya.
Itu sekelas Nabi Bapak Ibu. Ujiannya itu luar biasa. Nabi Lut mangpirsani, istrinya termasuk orang yang membangkang dengan dakwah beliau. Terus bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah keluarga ingkang kados mekaten. Suaminya taat luar biasa, neng masjid 5 waktu, mulih-mulih sholat isya, ngerti bojone cek nonton Ikatan Cinta. Tega ibu wis sholat, burung pak ngenteni iklan. Iklan dinteni. Ya ora rampung-rampung jenenge iklan niku bola-bali. Betapa suaminya itu suka taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, tapi istrinya Masya Allah tidak mau mendekat kepada Islam. Kon jilbaban, bu, mbok kowe jilbaban, perintah agama wajib, malah jawabin apa? Mending aku ora jilbaban tapi akhlakku apik, Pak. Timbangane do jilbaban dawa-dawa tapi senengane ngrasani tanggane. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, betapa keluarga itu adalah sebuah ajang ujian leadership kepemimpinan buat siapa? Buat para suami, karena suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, termasuk di dalam hal ini adalah kemampuan suami untuk menahan istrinya agar tetap di rumah. Makanya Bapak Ibu, tanggung jawab kula panjenengan sami selaku suami ini bapak-bapak berat. Nanti kita akan ditanya tentang agama istri kita. Salate piye Mas? Biyen ning donya kok ora mbok didik? Akhlaknya bagaimana Mas? Dan lain sebagainya. Yang keempat Bapak Ibu, jenis keluarganya Nabi Ibrahim atau keluarganya Nabi Muhammad, di mana suaminya taat sama Allah, istrinya taat sama Allah. Kita saksikan bagaimana seorang Ibrahim memiliki seorang istri, Ibu Sarah, bertahun-tahun menikah tidak diparingi momongan kali Gusti Allah. Akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim menikahi budaknya, Ibu Hajar, dinikahi kemudian memiliki seorang anak bayi bernama Ismail. Tapi karena kecintaan dia kepada Allah, sampai-sampai dijuluki dengan sebutan Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Ketika Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya di Mekah yang saat itu cuma padang pasir tok, tidak ada apa-apanya. Mang bayangke Bu, digoncengke numpak unta kalih anake tekan gen Mekah niku disuruh turun. Hajar turun, Ibu Hajar turun gendong putranipun Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim niku namung untane diputer balik, jalan gitu saja, mboten ngangge pamitan-pamitan. Akhirnya kemudian Ibu Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya. Baiklah, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang sangat dia cintai. Kemudian beliau sampai udah gak kelihatan istri dan anaknya, baru menangis terseduh-seduh karena beliau tidak mau menangis di depan istri dan anak-anaknya. Niki le Bapak Ibu, Masya Allah ya. Pengorbanan seorang suami akan berimbas kepada ketaatan istri kepada Rabbnya. Akhirnya setelah Ibu Hajar melahirkan Ismail alaihissalam, Ibu Sarah kedatangan para malaikat, tamu-tamu ke rumahnya. Akhirnya Ibu Sarah akhirnya juga mendapatkan momongan bernama Nabi Ishak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nopo ingkang kula panjenengan sami patosi dalam berumah tangga selain keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Istri panjenengan di rumah tidak butuh Pak duit yang banyak, mobil yang harus bagus, rumah yang harus mewah. Tapi kalau seandainya untuk mendapatkan itu suaminya harus jauh dari Allah, mereka nggak pingin. Istri panjenengan nggak kepengen Pak kalau hanya sekedar panjenengan dados pejabat, kepala daerah, orang yang punya pangkat kedudukan, tapi akhirnya untuk mendapatkan itu jenengan harus kehilangan sholat 5 waktu. Istri panjenengan juga tidak pengen.
Sebaliknya ibu-ibu, bapak-bapak niku nggih mboten kepingin bojone glowing meling-meling, wajahnya itu bersinar terang. Sampeyan bapak-bapak niku kaget, bengi-bengi niku bojone tangi turu jam 1 nglilir. Nengok ke samping niku bojone wajahnya bercahaya. Tengok ke Ustadz, kenapa ya? Istri saya itu amalannya apa ya? Lah kenapa toh Pak? Saya jam 1:30 malam bangun, wajah istri saya bercahaya. Ternyata cik ngelayani WA-an dodolan daster. Niku kesorot HP ini niku lho Pak. Lampunya dipateni kesorot HP ya, jam 1:30 cik ngelayani, Mbak daster sing niku regane pinten? Bapak-bapak niki ibu-ibu, suami panjenengan juga tidak kepingin jenengan harus tampil cantik luar biasa, tapi dengan mendapatkan itu panjenengan harus meninggalkan air wudhu. Tapi yang diinginkan niku napa Bapak Ibu? Suami dan istri yang tidak cuma berkumpul di dunia, tapi nanti kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dipisahkan oleh kematian, itu pun kematian yang sementara, karena nanti akan dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Makanya penting sekali ibu bapak rahimakumullah, firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Pramila proses penjagaan ini Bapak Ibu tidak cuma menjaga istri kita, tapi juga menjaga anak-anak kita. Keluarga Nabi Muhammad mangtingali, meskipun istri beliau 11, tapi beliau bisa menjaga keharmonisan. Pernah satu malam Nabi Muhammad menikah, nyawasi cincin kepada istri-istrinya. Istrinya dikasih cincin semua 11 orang. Karena di kalangan mereka sudah mulai terdengar kabar-kabar siapa ya kira-kira yang paling dicintai Nabi. Istri pertama dikasih cincin, istri kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 11 istri beliau dikasih cincin. Akhirnya malam hari istri-istri beliau dikumpulkan. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW memberi pengumuman, "Wahai istri-istriku, tahukah kalian siapa yang paling aku cintai di antara kalian, wahai istri-istriku?" Lajeng Nabiullah Muhammad ketika, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian yang tadi malam aku beri cincin." Padahal kabeh dikei cincin. Akhirnya tidak ada perseteruan lagi di kalangan istri-istri Nabi. Rasulullah bisa mendamaikan mereka. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, perjalanan ibadah terlama itu adalah pernikahan. Makanya monggo kalau panjenengan sami dadosaken keluarga menika sebagai markas kebaikan. Supaya nanti apa? Supaya anak kita nanti itu pendidikannya lebih mudah. Karena anak di dalam Al-Quran juga dibagi menjadi 4. Satu, anak yang bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata untuk orang tuanya. Pramila kula panjenengan sami bibar salat mesti ndonga. Ndonga napa Bapak Ibu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepadaku min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang menjadi penyejuk mata bagiku. Maka ibu-ibu, kalau misalnya bapak pulang, "Assalamualaikum, Abi pulang," ya istrinya menyambut, "Iya Abi, Umi tahu," ya kan? Buka lawang, salaman ya, cium tangan abinya cium kening istrinya. Kalau istri itu suami datang dia ridho, memandang istrinya dengan ridho, maka silahkan seorang istri masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kalau suaminya ridho, makanya ketika terjadi pertengkaran suami istri,